Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Trilaksono Swartoputra, mahasiswa Universitas Budi Luhur. Dengan nomor induk mahasiswa 2211600198. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tanggapan terkait dengan artikel ataupun paper yang berjudul A Protocol for Packet Network Intercommunication. Tinjauan artikel kedua ini membahas yang ditulis oleh Viton G. Cerf dan Robert E. pada tahun 1974 dengan judul A Protocol for Packet Network Intercommunication. Paper ini menyajikan protokol untuk jaringan packet switch internetworking yang menyarankan mekanisme untuk menangani pengelamatan routing beberapa koneksi simultan yang dapat diandalkan melalui jaringan, yang tidak dapat diandalkan, variasi dalam ukuran paket, dan juga flow control. Pada paper ini menjelaskan banyak hal yang diperlukan untuk menghubungkan jaringan packet switch dari berbagai jenis seperti radio, kabel, dan lain sebagainya, dan dari domain administratif yang berbeda. Hal ini dilakukan baik dengan mengatasi berbagai tantangan yang berbeda yang ditimbulkan pada jaringan. Khususnya, disarankan hanya satu protokol tunggal yang terkenal dan cukup sederhana yang dapat digunakan di semua jaringan, sehingga gateway tidak akan dibebani dengan konversi antar protokol. Demikian pula disarankan untuk berurusan dengan persyaratan ukuran paket yang berbeda. Dari jaringan yang berbeda, gateway mungkin perlu memfragmentasikan paket, tetapi tidak boleh dibebani dengan tugas intensif memory untuk melakukan defragmenting. Pada penulisan paper tersebut, itu menjelaskan mengapa harus terjadi interkoneksi, yaitu untuk memfasilitasi berbagai sumber daya komputer. Lalu terkait dengan interkoneksi tersebut, kesulitan apa yang dihadapi? Yang pertama, setiap jaringan mungkin memiliki skema pelambatan yang berbeda. Setiap jaringan mungkin menerima data dengan ukuran maksimum yang berbeda. Lalu keberhasilan atau kegagalan pada melakukan transmisi dan pemulihan dari gangguan komunikasi. Hasil studi yang ada di paper tersebut yang kita kenal saat ini, internet itu adalah kependekan dari interconnected networking, yang merupakan rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Manakala internet, huruf I besar itu adalah sistem komputer umum yang berhubungan secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket ataupun Packet Switch Communication Protocol. Rangkaian internet yang terbesar dinamakan internet yang kita gunakan sehari-hari. Cara menghubungkan rangkaian dengan rangkaian itu dinamakan internetworking. Lalu secara keseluruhan, internet adalah jaringan besar yang saling terhubung dari jaringan-jaringan komputer yang ada di seluruh dunia melalui telepon, melalui satelit, dan juga sistem-sistem komunikasi yang lainnya. Internet dibentuk oleh jutaan komputer yang terhubung bersamaan dari seluruh dunia, lalu memberikan jalan bagi informasi dimulai dari teks, gambar, audio, video, dan lainnya, untuk dapat dikirim dan nikmati bersama. Untuk dapat bertukar informasi, digunakan protokol standar yaitu Transmission Protocol dan Internet Protocol, atau yang lebih kita kenal itu sebagai TCP/IP. Nah, TCP/IP secara umum berfungsi memilih rute terbaik transmisi data, memilih rute alternatif jika suatu rute tidak digunakan, mengatur dan mengirimkan paket-paket pengiriman data.
Nah, itu merupakan penjelasan dari internet yang akan saling terhubung dengan hasil paper tersebut. Karena di paper ini itu menjelaskan masalah interkoneksi jaringan yang terjadi di masa penulis. Paper ini memberikan argumen yang rinci tentang proses keputusan yang mereka buat ketika dihadapkan pada suatu masalah. Untuk memecahkan masalah interkoneksi jaringan yang berbeda, mereka mulai dengan gagasan gateway. Ini adalah istilah yang mereka gunakan untuk menggambarkan antarmuka antara dua jaringan agar dapat saling berkomunikasi. Namun, tidak terlalu jelas bahwa gateway ini adalah internet yang digunakan saat ini. Tapi setelah pelajari lebih dalam lagi terkait dengan paper ini, sebenarnya itu adalah sebuah hasil dari penelitian dan sehingga sampai saat ini kita bisa menikmatinya. Karena gateway ini masih relevan dengan kehidupan saat ini dan digunakan seperti di rumah, di kampus ataupun di kantor yang setiap hari kita gunakan. Ini membuktikan bahwa ide yang telah mereka buat itu cukup umum dan masih relevan hingga saat ini. Selain memiliki gagasan antarmuka antar jaringan yang berbeda, tentu saja ada konsekuensi untuk itu. Jaringan yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satunya adalah paket jaringan. Nah, dari paper ini tersebut juga mereka telah mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan komunikasi internetworking dengan perkembangan komunikasi dengan menggunakan ukuran paket minimum. Mereka juga telah sampai pada kesimpulan bahwa tidak diinginkan untuk memasakkan ukuran paket maksimum. Yang juga saya setujui. Kenapa? Karena ketika kita memaksakan ukuran paket maksimum, itu sama saja kita membatasi perkembangan teknologi terbaru. Karena membatasi perkembangan teknologi itu berarti sama saja kita membuat batasan yang nantinya kedepannya akan menjadikan sebuah masalah baru lagi. Namun meskipun saya tidak begitu mengerti masalah yang membedakan ukuran paket internal satu jaringan dengan jaring lainnya itu terkait dengan apa itu. Meskipun tampaknya jaringan dengan jaringan lainnya itu tidak menjadi perhatian pada penulisan paper ini. Karena harus ada ukuran paket maksimum yang praktis untuk jaringan yang ada. Hal ini karena sumber daya yang terbatas dan jaringan mungkin tidak akan mampu menangani ukuran paket yang sangat besar di beberapa titik. Masalah perbedaan batas ukuran paket jaringan ini juga harus ditangani. Nah, address format yang ada di paper ini itu menggunakan network 8 bits dan juga TCP identifier 16 bit. Lalu pada segmentasi dan juga reassembly karena MTU yang berbeda di setiap jaringan. Di paper ini juga sudah melakukan antisipasi untuk retransmission dan juga duplicate detection untuk menjamin kebenaran transmisi ketika transmisi itu dilakukan di dua jaringan yang berbeda. Lalu juga ada control flow itu untuk menghindari membebani penerima. Jadi dia ada in dan out. Lalu yang terakhir juga ada connection dan association, tidak seperti jaringan circuit switching. Tidak ada jalur tetap antara dua host. Jalur juga dapat bervariasi tergantung dari lingkungan jaringan. Batasan dan kekurangan dari karya ilmiah ini itu menurut saya
paper ini sudah ditulis dan dituangkan dengan sangat baik. Tetapi ada beberapa catatan yang mengganjal di pikiran saya, yaitu ketika di paper ini menjelaskan dari masing-masing tahapan gateway itu tidak ada kesimpulan dari masing-masing detail desain yang telah dibuat. Jadi saya selaku pembaca tidak dapat memahami urutan-urutan ataupun transformasi dari versi 1 dan sampai versi terakhir itu seperti apa gitu penelitian ini dilakukan. Lalu juga menurut saya agar lebih mudah dipahami, terutama untuk bagi orang awam seperti saya, itu dibuat beberapa gambar yang mengilustrasikan dari masing-masing gagasan gateway yang dibuat. Lalu untuk kontrol kemacetan terkait dengan koneksi, banyak koneksi yang dilakukan di dalam gateway itu juga tidak dibahas. Jadi batasan terkait dengan penggunaan gateway tersebut juga saya baca belum diketahui. Lalu juga tidak ada topik terkait dengan keamanan data dan juga lalu lintas komunikasi. Karena menurut saya keamanan terkait dengan interkoneksi itu sangat penting. Karena banyak beberapa kasus sniffing, jadi kayak ada semacam sistem yang menguping dari sisi jaringan sehingga dia bisa mengambil data-data byte yang ditranslatekan menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk melakukan kejahatan. Yang di paper ini bahas itu hanya ada terkait dengan integritas datanya saja, dan itu sebenarnya sudah sangat baik, tapi sebaiknya juga diberikan bagaimana cara pengamanan agar tujuan dan juga penerima itu dapat saling mengkonfirmasi dan juga mungkin dapat mendeteksi hal-hal yang mencurigakan ketika data itu transmisikan. Apakah ada pihak lain yang menyusup ke dalam komunikasi tersebut atau tidak. Lalu istilah cukup juga di sini cukup dalam arti mengcover dari jumlah koneksi yang ada, itu juga tidak dijelaskan berdasarkan perhitungan dari mana. Opini saya terhadap artikel ini, saya sangat setuju sekali. Memaksakan ukuran paket maksimum itu akan membatasi perkembangan teknologi baru. Karena di paper ini tidak membatasi itu dan berusaha mencari solusi agar tidak terjadi. Lalu pada proposal kedua itu agar setiap paket berisikan pesan hanya untuk satu proses. Nah, ini juga saya sangat setuju, sebaiknya proses itu dilakukan secara sekuensial agar tidak terjadi tabrakan dan juga lebih mudah dimengerti oleh penerima dan juga lebih mudah dikirim oleh pengirim komunikasi. Lalu yang terakhir, saya berharap perkembangan dalam jaringan ini terus berlanjut untuk membangun konsep-konsep seperti yang dilakukan pada makalah ataupun paper ini. Sekian hasil review dari saya terkait dengan artikel yang berjudul A Protocol for Packet Network Intercommunication. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.